sekarang ini kan kita sudah menghadapi gadget ya. Kita tahu bahwa orang itu berempati pada orang lain, berempati pada pengalaman orang lain itu karena mendengarkan. Anak-anak apalagi setiap hari memainkan gadget. Begitu indera pendengaran kita sudah mulai tidak berfungsi, lebih kuat pada visual, maka bangsa kita di masa depan akan menjadi bangsa yang nggak peduli satu sama lain. Zaman dahulu kala yang ada hanyalah kegelapan. Dongeng dia berperan kepada nomor satu, berperan kepada pendengaran. Melalui pendengaran itu kita mendapatkan pengalaman batin ya. Daripada pendengaran itu anak-anak juga diperkaya ininya, bahasanya, cara mereka bertutur juga diperkaya. Dari pendengaran itu juga anak-anak berkembang imajinasinya tentang kehidupan, tentang alam. Sangat relevan sampai saat ini. Karena pertama, dari cerita-cerita itulah kita bisa belajar ya, bagaimana orang hidup di masa lalu. Nabi Sulaiman misalnya sudah sangat canggih. Mungkin kita sekarang lebih mundur daripada Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman masih pakai kendaraan hewan, kita pakai kendaraan bermotor yang akhirnya macet di jalan kan. Itu kan kemunduran sebetulnya daripada kemajuan. Kita beli mobil, motor seharusnya bisa sampai waktu lebih cepat, karena macet jadi lambat. Pemborosan bensin, belum lagi polusi. Jadi cerita-cerita zaman dulu masih relevan sebagai pelajaran untuk membandingkan dengan sekarang. Pada hakikatnya kan pengetahuan zaman sekarang itu kan bersumber dari pengetahuan zaman dulu. Dari tipis dewa ombu kemudian terjadi hujan. Setelah lulus D3, kemudian saya teringat kembali waktu masa kecil dulu, kalau saya dari Sabang ke Banda Aceh, itu beberapa kali nonton seni hikayat Aceh yang dibawakan oleh almarhum Tengku Adenan. Jadi setelah saya selesai kuliah, saya terpikir ini apa yang harus saya lakukan. Kalau terjun di dalam dunia televisi, waktu itu belum terpikirkan oleh saya lebih senang pada seni panggung gitu. Sementara seni panggung itu selalu dimainkan oleh ramai orang, latihan berbulan-bulan, biayanya besar. Saya mencari yang satu ya, sesuatu yang lebih fleksibel, yang mudah. Saya teringat kembali pada almarhum Tengku Adenan, saya pulang ke kampung, ke PD waktu itu. Saya belajarlah sama Tengku Adenan untuk mempelajari seni hikayat ini. Nah, PMTO ini kan sebetulnya nama yang diberikan oleh masyarakat ketika mereka menonton Tengku Haji Adenan begitu. Haji Adenan ini ketika dia berhikayat untuk melucu itu sering meniru suara bus klakson PMTO. Nah, maka kemudian masyarakat menjuluki Adenan PMTO begitu. Nah, karena saya belajar sama beliau juga murid-muridnya yang lain, kami semua menamakan PMTO begitu. Ada Jafar PMTO, ada Mustafa PMTO. Jadi ada beberapa lah begitu. Air pun segera muncrat dari puncak gunung. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku dapat akal. Lalu diusap-usap seluruh tubuhnya. Itu saya main di satu gedung teater, Schaubude Theater namanya, di kota Berlin juga. Waktu saya muncul pertama tuh ada penonton anak-anak 7 bulan, dia masih digendong sama anaknya, sama ibunya. Ketika saya menyenandungkan tung gedang gedung ding dang dung dung dung, anak itu ketawa panjang sekali ketawanya. Saya sadar, oh ini ada yang merespon saya punya lagu nih. Saya mainkan lagi, anak itu juga ketawa begitu. Akhirnya sepanjang pertunjukan ada 1 jam 20 menit pertunjukan saya. Ada 3 sesi saya berinteraksi sama anak bayi ini begitu. Begitu selesai pertunjukan langsung saya turun ke depan panggung, saya cari dia anak NU. Rupanya masih 7 bulan, digendong sama ibunya. Terus saya ngomong sama dia pakai bahasa Indonesia. Waktu itu saya bilang, oh ini anaknya. Terus karena dia kenal dengan suara saya, dia senyum, senyumnya pun manis banget. Itu pengalaman spiritual buat saya begitu.
Ya bisa dibayangkan saya berinteraksi sama seorang anak yang masih 7 bulan usianya, Bu. Senang hati sekarang lah Dewa Ombu, dipandang lagi matahari. Saya dulu suka membuat catatan tiap tahun berapa kali ya. Tapi udah mungkin 5 tahun belakangan ini saya udah nggak pernah buat catatan lagi. Tapi ada sekitar sampai 800-an pertunjukan saya, seluruh Indonesia dan luar negeri ya. Catatan terakhir saya begitu. Kemudian sudah mulai tidak rapi lagi catatan saya begitu. Alam ya, tentang hutan, juga cerita tentang bagaimana lapisan bumi, cerita-cerita pelajaran anak sekolah, biologi, sejarah perjuangan 45 misalnya. Cukup banyak cerita saya. Banyak juga cerita improvisasi, begitu datang ke satu tempat, ada satu peristiwa, saya ceritakan peristiwa itu. Senang sekali si Dewa Ombu, bumi pun sekarang sudah tercipta. Kenapa anak-anak habis sekolah kemudian udah nggak baca buku lagi misalnya, ataupun ketika sekolah pun nggak rajin baca buku, karena dari kecil dia orang ini kurang didongengkan. Nah, efek didongengkan oleh orang tua, anak-anak pasti akan cinta pada ilmu pengetahuan, cinta pada buku. Memang di Nusantara ini kita sedang mengalami keprihatinan ya. Para pencerita tradisi kita sebut di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, di Sulawesi, sampai ke Papua semuanya ada. Yang dilakukan kebanyakan sampai saat ini orang tua-tua, bahkan yang sudah ada yang uzur begitu. Sementara anak muda kurang berminat pada seni bercerita ini. Ini satu hal yang memprihatinkan. Kedua, kemudian juga muncul sekarang ini kelompok-kelompok pendongeng ya, di Jakarta, di Padang, di Riau, di Bandung, Jogja, di mana-mana tumbuh. Namun mereka lebih kepada cerita-cerita yang gampang mereka temukan ya, entah dari buku, entah dari media sosial lainnya. Kurang melihat pada cerita-cerita yang pernah terjadi di kampung-kampung begitu. Padahal disitulah sumber kekayaan bangsa ini, cerita-cerita dari kampung.